Shalom saudara, renungan kita hari ini dari Injil Yohanes 16 ayat 32 dan 33. Ini nubuat dari Yesus untuk para murid-muridnya. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Umumnya, saudara, kita semua menghindari kesakitan dan penderitaan. Namun ada satu contoh tentang kesakitan yang kita takutkan, ternyata justru dengan rela kita hampiri. Misalnya, mengapa ada seorang ibu yang pernah trauma dalam kehamilan dan kesakitan bersalin, dia tetap menginginkan untuk misalnya punya anak kedua, anak ketiga, dan seterusnya. Kenapa kesakitan itu tidak menghentikan keinginan seorang ibu untuk memiliki anak? Nah, jawabannya tentu saja adalah kalau dia betul-betul menginginkan anak karena hati dan matanya ya tertuju kepada anak yang dia inginkan, yang akan dilahirkan. Derita menjadi sebuah proses untuk dihadapi, bukan ketakutan yang menghalangi. Nah, saudara, bacaan hari ini adalah kutipan nubuat Yesus tentang penderitaan yang akan murid-muridnya hadapi dan ketakutan yang akan membuat mereka lari meninggalkan Yesus sendiri. Ini kan mestinya menjadi berita yang menakutkan dan melemahkan hati ya. Tetapi Yesus justru memaksudkan dan menjadikannya berita dengan tujuan untuk memberikan keberanian agar para murid ketika menghadapinya, mereka sudah siap. Yang pertama, Yesus menekankan bahwa dia sangat mengerti ketakutan dan kegagalan para murid untuk setia. Bahkan sekalipun ditinggalkan para murid, Yesus berkata, "Aku tidak seorang diri, jangan khawatir. Bapa menyertaiku." Yang kedua, Yesus juga meneguhkan bahwa penganiayaan memang tidak terhindarkan. Tetapi para murid akan beroleh damai sejahtera dan akan kuat menghadapi aniaya itu sebab Yesus yang sudah mengalahkan dunialah yang menjadi pengharapan mereka. Dan ini terbukti nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 dan 42 ketika para murid disesah karena mengabarkan Injil. Bukannya trauma, kapok, menyesal, mereka justru bergembira karena telah dianggap layak menderita penghinaan oleh nama Yesus. Bukannya ketakutan, mereka justru melanjutkan pengajaran di Bait Allah dan jumlah murid malah makin bertambah. Saudara, kalau kita pernah nonton film sampai selesai dan kita sudah tahu endingnya, lalu katakanlah bertahun-tahun kemudian kita nonton kembali dan kita sudah lupa detail-detailnya, tapi kita masih ingat endingnya. Saya pernah punya pengalaman itu. Saya nonton sebuah film dan saya sudah tahu endingnya. Ada satu karakter yang sangat saya sukai. Karakter itu ternyata di tengah-tengah film karakter itu mati. Wah, hati saya hancur, saudara. Tapi ternyata karakter itu kejagoannya ya, sudah mempersiapkan kematiannya, ada yang meneruskan dia. Sehingga film itu endingnya indah, endingnya baik. Beberapa tahun kemudian saya nonton kembali film itu. Sebagian besar detail-detailnya saya sudah lupa. Tapi ketika saya sampai di bagian film yang paling menyedihkan dan menegangkan, karena karakter favorit jagoannya itu mati, wah, walaupun saya sudah bisa menduga, nih bentar lagi mati nih. Semua upayanya akan gagal. Ketika pertama kali nontonnya begitu ya. Kali kedua, walaupun hati saya tetap terpukul, tetap sedih dengan matinya karakter utama itu, tapi somehow hati ini lebih kuat dan terhibur. Kenapa? Karena saya tahu, saya ingat endingnya. Oh, memang akan mati, tapi endingnya bagus kok. Setelah ini nanti ada begininya. Dia mempersiapkan penerusnya. Saudara, inilah namanya perspektif endingnya. Dengan mengetahui akhir sebuah cerita, kita punya keberanian dan kesanggupan untuk menghadapi sebuah derita. Dan hari ini, Yesus berkata kepadamu di tengah kekhawatiranmu, kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata, endingnya sudah jelas. Aku mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Tuhan Yesus memberkatimu.